Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan untuk hari Minggu ke-7 setelah Trinitatis, tanggal 31 Juli 2022, tertulis dari Yakobus 3 ayat 13 sampai yang ke-18. Beginilah bunyinya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teolog yang baik belum tentu orang baik. Guru yang baik belum tentu orang baik. Dokter yang baik belum tentu orang baik. Saudara, pernahkah kita melihat status orang di sosial media yang senang sekali menggunakan ayat-ayat Alkitab atau menggunakan kata-kata bijaksana? Misalkan ia memakai firman Tuhan dari Matius 22 ayat 39 yang mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Namun dalam kehidupannya sehari-hari, dirinya suka menjelek-jelekan saudaranya, iri terhadap saudaranya, tidak mau berbicara kepada saudaranya, tidak mau memaafkan saudaranya, dan tidak mau berdamai dengan saudaranya. Pernahkah kita melihat ada orang yang pandai dalam memberitakan firman Tuhan dan sangat jago menghafal ayat-ayat Alkitab, tetapi kehidupan sehari-harinya ia suka mabuk-mabukan, suka berjudi, suka mencuri, suka memukul pasangannya dan anak-anaknya? Pernahkah kita melihat orang yang berbicara sangat saleh pada hari Minggu, tetapi ketika hari Senin sampai Sabtu ia mengutuk, menghina, dan menghancurkan reputasi orang lain? Saudara, ingatkah kita dengan cerita orang Samaria yang baik hati? Saat itu ada ahli Taurat yang mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus bertanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lalu Yesus bercerita tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang telah merampok dan memukul habis-habisan sampai hampir mati. Kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia hanya melewatinya. Begitu juga dengan seorang Lewi, ia hanya melintas dan melihat orang itu. Lalu lewatlah orang Samaria. Ia melihat orang itu dan tergeraklah hatinya. Ia membalut luka-lukanya dan membawanya kepada penginapan dan merawatnya. Lalu ia memberi 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Bahkan akan diberi lagi jika kurang. Lalu Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, "Siapakah di antara orang ketiga ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Saudara, surat Yakobus ditulis oleh Yakobus kemungkinan di Yerusalem antara tahun 45 sampai 49 Masehi. Surat ini ditujukan kepada ke-12 suku yang tersebar di antara bangsa-bangsa. Surat Yakobus ini ingin menyampaikan bahwa seseorang tidak cukup hanya memiliki iman, namun harus terlihat nyata dalam perbuatan baik. Yakobus melihat ada orang yang mengaku dirinya beriman, namun hidupnya masih diliputi dosa seperti kesombongan, prasangka, kemunafikan, keduniawian,
lidah yang sukar dikendalikan, iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dan apatis. Kita ketahui bahwa konteks pada masa itu ada persoalan perseteruan dalam hal untuk memperebut posisi sebagai guru. Namun dalam memperebutkan posisi itu terjadilah persaingan yang tidak sehat. Mereka saling menyerang, saling iri hati, saling memegahkan diri, dan mengucapkan kata dusta. Mereka tidak peduli apakah hubungan mereka dengan orang lain baik atau tidak. Yang penting mereka bisa mendapatkan posisi itu, yaitu menjadi seorang guru. Seorang guru pada saat itu adalah pekerjaan yang terhormat, sama seperti seorang nabi yang memberitakan kebenaran dan keadilan. Seorang guru sangat disegani dan dihormati. Namun yang menjadi persoalannya adalah banyak guru-guru yang membelokkan kebenaran dan firman Tuhan. Apa yang mereka sampaikan kepada para murid-muridnya tidak sesuai dengan perilakunya sehari-hari. Bahkan mereka mengajarkan apa yang mereka inginkan dan harapkan sendiri sehingga orang-orang banyak yang sesat. Ada 4 hal yang menjadi kesalahan dalam mengajar pada saat itu. Yang pertama, fanatik. Saat itu banyak guru yang berpegang teguh kebenaran yang diyakininya meskipun itu tidak benar. Yang kedua, kebencian. Menganggap lawan-lawannya sebagai musuh yang harus dilenyapkan ketimbang sebagai teman-temannya. Yang ketiga, ambisi, mementingkan diri sendiri, ingin menonjolkan diri daripada menyatakan kebenaran. Yang keempat, memegahkan diri. Ia bersikap sombong karena pengetahuannya daripada bersikap rendah hati dalam ketidaktahuannya. Karena semua itulah, Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 ini merupakan teguran keras bagi orang-orang yang mengaku orang percaya atau mengaku sebagai pengikut Yesus, namun ia tidak mau menerima dan melaksanakan ajarannya. Saudara, berapa banyak orang yang mengaku dirinya Kristen dan mengaku dirinya orang yang percaya, namun hidupnya senang melakukan kejahatan, pencurian, keserakaan, kelicikan hawa nafsu, iri hati, kesombongan, mementingkan diri sendiri, dan lain-lain. Yakobus ingin menyampaikan bahwa meskipun kita senang membaca firman Tuhan dan mampu menghafalkannya di luar kepala, namun jika lidahnya tidak bisa dijaga, bicaranya tidak pernah membawa damai, hanya mementingkan diri sendiri, iri hati, dan suka memfitnah orang lain, maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sia-sia atau hidupnya percuma. Lalu bagaimana sikap kita yang benar, yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama, miliki iman yang aktif. Kalau boleh tahu, apa keinginan dan harapan kita? Mungkin ada di antara kita yang ingin anak-anaknya sukses dan berhasil, ingin anak-anak kita mendapat jodoh, atau ada di antara kita yang ingin rumah tangganya selalu damai dan bahagia, atau ada di antara kita yang ingin memiliki rumah baru atau pekerjaan yang lebih baik lagi dari hari ini. Kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh itu semua? Saudara, ingatkah kita tentang seorang wanita Yunani yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat? Meskipun ia bukanlah orang Israel, namun ia percaya bahwa Yesus akan menolongnya dan menyelamatkan anak perempuannya. Karena ia mempercayai Yesus, lalu ia segera datang masuk ke rumah itu, bersungkur di depan kaki Yesus dan menerima apa yang Yesus katakan dan mentaatinya. Yesus mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ia tidak menolak apa yang Yesus katakan kepadanya, meskipun perkataan Yesus sangat menyakitkan hatinya sebagai manusia. Saudara, Yakobus 3 ayat 13 mengatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yakobus ingin mengatakan, memang baik jika kita mempercayai Tuhan, tapi bukankah setan-setan juga percaya dan gemetar kepada Tuhan? Kesalahan fatal dari setan ialah ia percaya namun tidak menerima dan melaksanakan ajaran Tuhan. Itulah sebabnya dalam Yakobus 2 ayat 20b mengatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus mengajak kita, jika kita mengaku sebagai orang Kristen atau percaya kepada Yesus Kristus, kita harus mampu mengaplikasikan kepercayaan kita itu
atau iman kita itu dengan perbuatan dan tindakan yang aktif. Tidak mungkin kita bisa menjadi sarjana jika kita tidak mau kuliah. Tidak mungkin kita bisa menjadi sehat jika kita tidak mau menjaga kesehatan. Tidak mungkin kita mendapatkan rezeki jika kita hanya duduk-duduk minum kopi di warung kopi. Tidak mungkin rumah tangga kita bahagia jika kita tidak mau menjaga sikap dan perilaku kita terhadap anggota keluarga. Begitu juga dengan perilaku orang percaya. Tidak mungkin ia dianggap sebagai anak-anak Tuhan jika perilakunya selalu iri hati, suka bertengkar, suka marah, suka memfitnah, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, dan tidak peduli terhadap orang lain. Iman yang aktif berarti kita mampu melakukan kebaikan kepada orang yang membenci kita. Kita berjuang keras siang malam meskipun tidak ada tanda-tanda perubahan. Kita mampu menjaga lidah kita dan memberkati orang lain meskipun orang lain menjelek-jelekan kita. Kita mampu untuk memiliki kepedulian kepada orang lain meskipun orang lain belum tentu peduli kepada kita. Kita mampu hidup dalam damai meskipun orang lain menghina dan membenci kita. Dan kita mampu hidup dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan roh-roh jahat. Oleh karena itu, orang yang berhikmat yang datang dari atas akan terlihat dari cara hidupnya yang baik dan menunjukkan perbuatannya kepada sesamanya dengan hal-hal yang baik dengan penuh kelemah lembutan. Yang kedua, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saudara, orang sering kali menafsirkan jangan munafik dengan konsep yang salah. Menjadi orang yang tidak munafik bukan berarti juga kita boleh melakukan apapun sesuai dengan hati kita. Ada seorang kaya raya yang mengatakan, saya orang tidak munafik. Jika ada cewek cantik, maka saya boleh jalan dengannya. Namun jika ada pria melihat wanita cantik tetapi tidak mengingininya, maka ia katakan munafik. Tidak mungkin ada laki-laki yang tidak suka dengan wanita cantik. Saudara, Mazmur 119 ayat 128 mengatakan, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Menjadi orang jujur atau orang yang tidak munafik adalah orang yang hidupnya sesuai dengan titah Tuhan atau hukum Tuhan. Jadi tidak benar orang yang mengatakan orang yang tidak munafik adalah orang yang melakukan apa saja yang sesuai dengan hati nurani meskipun melanggar hukum Tuhan. Itu adalah ajaran sesat. Saudara, banyak orang yang hidupnya seperti pemain sinetron. Di dalam layar kaca ia adalah orang yang baik, sopan, sayang terhadap pasangannya, sayang terhadap anaknya, taat beribadah, pekerja keras, sederhana, dan lain-lain. Namun di luar kamera, ia adalah seorang pemabuk, pemakai narkoba, ringan tangan, suka ugal-ugalan, berkata kasar, suka gonta-ganti pasangan, suka melanggar hukum, dan lain-lain. Saudara, Yakobus 3 ayat 17 mengatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, iman, pengetahuan, perkataan, dan perbuatan harus sejalan. Ibadah yang sejati adalah perbuatan kita, bukan bibir kita. Hukum Tuhan yang utama adalah kasih. Jika kita benar-benar memiliki kasih, maka tunjukkanlah itu. Mulailah dari dalam lingkungan kita yang paling dekat, yaitu kepada pasangan dan anak-anak kita. Mengasihi keluarga bisa dengan cara yang sederhana, bisa menerima kelemahan dan kekurangan pasangan dan anak-anak kita. Tidak pendendam, tidak suka marah-marah, tidak suka main tangan, peduli terhadap keluarga, tidak memihak, dan lain-lain. Yesus berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ibadah kita, persembahan kita tidak berarti dan tidak berkenan di hadapan Tuhan jika hidup kita saling membenci satu dengan yang lain, saling iri hati, saling mementingkan diri sendiri, dan saling menendam. Karena itu jadilah kaca yang bening dan yang transparan, di mana tidak ada perbedaan antara sisi kiri dengan sisi yang kanan.
Ketika kita hidup sesuai dengan iman dan perbuatan, maka hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, hikmat Tuhan lahir dari persahabatan dengan Tuhan. Dan persahabatan dengan Tuhan terlihat dalam persahabatan dengan sesama, di dalam relasi yang personal dan akrab satu dengan yang lain. Jika kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka itu harus tercermin dalam hubungan dan perilaku sehari-hari, yaitu memiliki sikap lemah lembut, belas kasihan, melakukan hal-hal yang baik, tidak munafik, tidak memihak, dan membawa damai di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Amin.